Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatul iman, sahabat Hikmat Gumilar Channel Official. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama memperhatikan dan mengkaji hal-hal yang terkait dengan ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah, yakni berdoa. Nah, di antara bab yang akan kita bahas, yakni man yastajibullahu du'aahu, orang-orang yang Allah kabulkan doanya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kajian saat ini itu diambil dari intisari kitab Syurutud Du'a wa Mawani'ul Ijabah fi Dhawil Kitab was Sunnah, karangan Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Di dalam kitab ini dibahas berbagai hal yang penting untuk kita perhatikan. Namun yang akan kita bahas yaitu terkait orang-orang yang dikabulkan doanya, ya. Orang-orang yang dikabulkan doanya. Baik, kita perhatikan. Nah, ikhwatu iman, perintah untuk berdoa Allah telah mencantumkannya di dalam surah Ghafir ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannama, maka orang-orang tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dalam sebuah tafsir dan kemudian bersumber dari kitab Ad-Durrul Mansur, At-Tafsir bil Ma'thur, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yakni surah Ghafir ayat 60, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, berdoa itu adalah ibadah, ya. Artinya ketika seseorang itu berdoa, ya, sebelum doanya dikabulkan, sesungguhnya doa itu sudah bernilai pahala, bernilai mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu belum dikabulkan loh. Artinya apa, ikhwat iman? Ketika kita berdoa tidak ada yang sia-sia. Karena ketika kita berdoa kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian ada jaminan dari Allah, ud'auni astajib lakum. Ud'auni astajib lakum, ya. Ada jaminan untuk dikabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Apa yang maksud ibadah di sini? Ternyata kata Rasulullah, du'ai, berdoa kepadaku. Artinya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, artinya ikhwat iman, tentu saja yang pertama, doa itu ibadah. Ya, ketika kita berdoa nilainya sangat besar. Kemudian ada jaminan dikabulkan. Ditambah lagi kalau nggak mau berdoa, nanti sama Allah akan dihukum. Nah, akan dihukum, ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, seperti itu. Tentu saja kita akan lebih memilih berdoa, ya. Karena berdoa itu ibadah, ada jaminan dikabulkan. Orang yang tidak mau ibadah, kata Allah, orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tentu saja lebih baik kita berdoa, apalagi memang berdoa ini adalah kebutuhan kita. Nah, siapa saja orang-orang yang dijamin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah doa orang yang terbangun di malam hari. Kemudian dia berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari perhatikan hadisnya. Man ta'arra minal lail, ya, barang siapa yang terbangun pada malam hari, faqala hina yastaiqiz, dan berdoa ketika bangun, Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah thumma qala. Jadi ketika bangun mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai ucapan wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu kemudian membaca Allahumma gfirli, kemudian ditambah setelah la haula wala quwata Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, ustuji balahu, pasti doanya akan dikabulkan. Fa in qoma, apabila ia berdiri dengan maksud untuk melaksanakan sholat, fatawaddo'a, kemudian berwudu, thumma sholat, kubilat sholatuhu, ketika ia bangun, kemudian ia wudu, kemudian ia sholat, insya Allah sholatnya akan diterima. Nah ini dihafalkan ya doanya ya. Insya Allah doanya akan dikabulkan apabila membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai la haula wala quwata illa billah, kemudian Allahumma gfirli. Kenapa bahasanya Allahumma gfirli, ikhwatul iman? Sesungguhnya doa terbesar. Nanti kita akan kaji di kitab ini bahwa doa yang paling besar ya pahalanya, bukan pahalanya, kedudukannya adalah permohonan meminta hidayah dan permohonan diampuni dosa. Ini adalah doa yang paling bermakna bagi seorang mukmin. Makanya di sini bahasa dari yang diajarkan Rasulullah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Kenapa? Karena di dalam suatu ayat disampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Dalam surah Ali Imran ayat 133 kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga. Nah, para ahli tafsir menyebutkan kenapa maghfirah didahulukan, disebutkan dibandingkan dengan jannah atau surganya Allah. Ini menunjukkan karena surga atau maghfirah ini adalah kunci untuk masuknya ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja untuk sesi kali ini ya. Silahkan ditunggu lagi video dari kami. Siapa saja sih orang-orang yang dikabulkan doanya. Mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang dapat mengamalkan petuah-petuah, kemudian sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatiannya. Barakallahu fikum. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.